Halo, perkenalkan nama saya Lastiar Tarikhoran dengan NIM 229066063 Prodi Ilmu Politik, Stambuk 2022 Universitas Sumatera Utara. Salam kenal untuk kita semua. Jadi di video kali ini, saya akan menceritakan dan menjelaskan sedikit topik terkait etika dan dampak lingkungan dalam konteks politik lingkungan. Selamat mendengarkan. Nah, sebelum kita lanjut terkait topik dari etika dan dampak lingkungan, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu politik lingkungan. Jadi politik lingkungan ini adalah proses pengambilan keputusan serta pengimplementasian kebijakan yang tetap mengutamakan keberlangsungan serta kelestarian lingkungan. Dalam proses ini, kita harus terlibat dalam pemerintahan juga, organisasi internasional, maupun di dalam masyarakat sipil dan juga sektor-sektor swasta, di mana politik lingkungan ini bertujuan supaya setiap keputusan atau kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada keseimbangan pembangunan manusia saja, tetapi tetap mempertahankan keseimbangan ekologi. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung terkait etika lingkungan. Etika lingkungan ini dalam konteks politik lingkungan merupakan hubungan moral antara manusia dengan lingkungan alamnya sendiri. Jadi dalam hubungan itu tadi terjalin sebuah rasa tanggung jawab, kemudian keadilan antar generasi terhadap kesadaran itu, kemudian yang ketiga adalah pengakuan terhadap nilai intrinsik dari si alam itu tadi. Selanjutnya kita akan bahas etika lingkungan yang ada dalam politik lingkungan. Yang pertama itu adalah tanggung jawab moral. Jadi di bagian ini adalah bagaimana pemerintah dan juga masyarakatnya ini berkomitmen untuk saling menjaga kelestarian lingkungan karena sadar akan kelestarian lingkungan ini merupakan cara juga untuk mensejahterakan semuanya dalam konteks global. Yang kedua itu adalah keadilan lingkungan. Jadi keadilan lingkungan yang dimaksud ini adalah tentang menekankan distribusi terhadap manfaat dan juga dampak yang adil dalam pengelolaan kelestarian lingkungan ini, terutama pada masyarakat adat dan juga negara-negara berkembang. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang prinsip pencegahan. Jadi dalam prinsip pencegahan ini merupakan bagaimana kontribusi antara masyarakat dan juga pemerintah maupun sektor lainnya yang mendukung supaya mencegah sama-sama terhadap kerusakan lingkungan yang akan mungkin terjadi. Contohnya adalah retribusi dari perubahan iklim. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang dampak lingkungan. Nah, dalam konteks politik lingkungan itu tadi. Yang pertama adalah perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini terjadi ketika kebijakan yang sudah dibuat dalam politik lingkungan itu tadi tidak memperhatikan bagaimana dampak-dampak yang dihadapkan nanti ke depannya. Contohnya itu tetap terjadi emisi gas rumah kaca, emisi gas karbon yang justru ketika kelestarian alam itu terjadi, tetap akan sangat mempengaruhi keseimbangan pembangunan manusia. Yang kedua itu adalah eksploitasi sumber daya alam, di mana dalam proses pengambilan kebijakan ini, justru pemerintah sendiri itu yang membuat kerugian terhadap kelestarian alam dan keseimbangan alam itu tadi. Ketika ada berfokus pada bidang lain, contohnya pada ekonomi, yang justru sangat merugikan dan merusak alam, itu merupakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam itu tadi. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial. Nah, kenapa dampak ini terjadi? Ya, contohnya tadi ketika pemerintah itu melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, justru membuat ketimpangan sosial di antara masyarakat. Ketika masyarakat kelas bawah yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan dalam keseimbangan ekonominya justru akan merosot karena kelestarian lingkungan itu sudah tidak terjaga lagi dan hanya akan menguntungkan masyarakat-masyarakat yang akan untung ketika kelestarian alam itu menjadi rusak. Bagaimana pengimplikasian keberlanjutan dari etika dan dampak lingkungan ini dalam konteks politik lingkungan? Yang pertama itu kiranya ada keberlanjutan terkait etika lingkungan ini. Jadi etika lingkungan ini dikolaborasikan dengan kebijakan selanjutnya supaya setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam politik lingkungan ini tidak merugikan ekosistem lagi. Yang kedua itu adanya kolaborasi antara setiap negara yang ada di dunia. Jadi setiap negara itu sama-sama bekerja sama supaya tetap membuat kebijakan yang tidak merusak ekosistem. Contohnya itu Paris Agreement. Kemudian yang ketiga adalah dorongan-dorongan untuk melakukan teknologi hijau. Jadi di sini yang diutamakan adalah kerjasama antara teknologi dan juga kebijakan yang tetap memperhatikan
keberlangsungan lingkungan itu tadi. Nah, itu dia tadi pembahasan sedikit terkait topik etika dan juga dampak lingkungan dalam konteks politik lingkungan. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada kita semuanya.